Oke, selamat malam abang dan kakak semua. Karena waktu kita sudah menunjukkan jam 7:12, yang seyogianya kita mulai kegiatan ini di jam 7. Jadi untuk itu, supaya kita memulai pembelajaran kita di ruang virtual kita ini, saya minta kesediaan dari Bang Frans untuk membawa kita di dalam doa. Untuk itu, kepada Bang Frans, silakan Bang. Baik, terima kasih untuk Abang Fasil. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita bersatu dalam doa saya buat dalam agama Kristen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas segala berkat dan karunia-Mu kami dapat berkumpul kembali di malam hari ini Tuhan, untuk melanjutkan pembelajaran kami dengan fasilitator kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami kerjakan hari ini bisa kami kembangkan untuk pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Amin. Baik, terima kasih untuk Bang Frans yang telah membawa kita di dalam doa. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua di sini, abang dan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada abang dan kakak. Dan selamat bergabung di ruang virtual kita. Abang-abang dan kakak-kakak semua, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, pembelajaran kita ini kita lakukan dengan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apabila nanti abang-abang dan kakak-kakak terpental dari ruang virtual kita ini, saya harap juga nanti abang dan kakak untuk berusaha kembali untuk bisa masuk di ruang virtual kita pada malam hari ini. Abang dan kakak sekalian, pada malam hari ini pembelajaran kita yang akan kita bahas adalah yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Abang-abang dan kakak-kakak semuanya, penilaian asesmen otentik ini adalah salah satu penilaian yang sangat penting kita terapkan di dalam pembelajaran PJOK. Untuk itu, saya yakin dan percaya, abang-abang dan kakak juga, walaupun sebelum kita mengikuti kegiatan kita ini, saya juga yakin dan percaya bahwa abang dan kakak juga sudah menerapkan yang namanya penilaian otentik ini dalam pembelajaran PJOK yang telah abang dan kakak lakukan di sekolah kita masing-masing. Untuk itu, abang dan kakak-kakak semua, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, setiap peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi nanti di sini abang dan kakak ada 3 tujuan utama yang akan kita bahas, dan yang paling utama nanti kita akan menilai menganalisis rubrik asesmen yang telah dibuat oleh rekan sejawat. Jadi nanti di ruang virtual kita ini kita akan saling berdiskusi, kita akan saling berkolaborasi bagaimana nanti abang-abang dan kakak-kakak semua dapat menyusun rubrik penilaian berbasis rubrik otentik asesmen. Jadi saya yakin dan percaya juga abang dan kakak dapat memahaminya dengan baik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut abang-abang dan kakak-kakak, saya share dulu sebentar ya Bang. Sudah nampak Bang? Belum nampak Pak. Belum nampak ya, tapi di sini udah nampak Kak. Ya, mungkin karena dari HP itu kurasa ini jadi nggak nampak. Baik, mungkin karena mungkin abang yang lain sudah nampak Bang? Bang Frans nampak Bang? Nampak Bang?
Oke, baik. Iya, Guru. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sebelum kita membahas lebih lanjut, abang-abang dan kakak-kakak, saya ingin juga mendengarkan pernyataan dari izin Kak Rusmoli. Menurut Kak Rusmoli, pengertian dari asesmen otentik ini dalam pembelajaran PJOK seperti apa, Kak, menurut kakak? Untuk itu, silakan Kak Rusmoli. Asesmen otentiknya, Pak. Iya, Kak. Izin menjawab. Ya, silakan, Kak. Asesmen otentik itu apa ya? Menilai kemampuan fisik dan keterampilan siswa dalam konteks nyata. Itu yang Iya. saya ya. Menilai kemampuan penggunaan gerak yang sesungguhnya, Pak. Coba kalau Kemampuan dikaitkan, coba dulu Kak dikaitkan dengan contohnya materinya terhadap bidang salah satu cabang olahraga gitu, Kak. Contohnya dalam sepak bola, melakukan atau mengiring bola dalam jejak contohnya, atau mana ya? Nggak ngerti juga aku. Oke, atau dalam permainan bola kecil, kita menilai teknik akurasi lemparannya, koordinasi, kerjasama antar siswa, kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Oke, sebelumnya kita ingin mendengarkan juga jawaban dari Bang Frans. Menurut Bang Frans, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ini bagaimana menurut Bang Frans? Izin menjawab Bang Fasil. Menurut saya, Bang, asesmen otentik itu bisa kita buat pengertiannya metode penilaian yang dirancang untuk menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata, seperti itu, Bang. Ya, konteks nyatanya. Contoh penerapannya dalam pembelajaran mengiring bola dalam sepak bola, Bang. Ada yang pertama itu tugas asesmen otentik itu siswa diharapkan untuk menggiring bola melewati beberapa rintangan, seperti itu, Bang. Satu. Lalu untuk tujuan asesmennya sebagai guru kita mengamati keterampilan motorik seperti mengiring bola, strategi permainan seperti menentukan arah gerakan, seperti itu, Bang. Dan untuk pelaksanaannya guru melaksanakan observasi langsung saat siswa membuat bermain dan menilai kemampuan siswa itu, Bang. Itu kita langsung observasi, seperti itu, Bang. Kira-kira yang bisa saya jelaskan, Bang, untuk otentik ini. Oke, terima kasih untuk Bang Frans. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Dipu. Menurut Bang Dipu, penilaian asesmen otentik ini dalam pembelajaran PJOK seperti apa, Bang? Silahkan, Bang Dipu. Ya, Bang, izin menjawab. Menurut pemahaman saya, asesmen otentik ini adalah suatu cara yang kita rancang sendiri untuk untuk menilai proses pembelajaran PJOK. Ya, Adik. Oke, Bang. Terima kasih. Baik, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, asesmen otentik ini adalah salah satu, seperti saya sampaikan tadi di awal, ini adalah salah satu tugas kita sebagai guru untuk dapat memberikan penilaian asesmen otentik ini secara nyata kepada peserta didik. Artinya di situ seperti yang disampaikan oleh Kak Rusmoli, Bang Frans, dan juga Bang Dipu, artinya di situ kita sebagai guru menilai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu secara nyata. Dan tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bang Frans, itu melalui observasi langsung atau melalui pengamatan langsung terhadap kemampuan peserta didik di dalam
melakukan suatu gerakan terkait dengan materi yang kita sampaikan. Baik itu contohnya materi sepak bola, baik itu materi bola voli, baik itu materi permainan bola kecil, bahkan materi senam lantai atau yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran PJOK. Nanti abang-abang dan kakak-kakak yang paling utama itu adalah bahwa asesmen otentik itu adalah yang harus kita pahami itu suatu penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan dalam bidang olahraga. Suatu penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang olahraga. Itu ide yang paling utama di dalam asesmen otentik olahraga PJOK ini, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Nah, untuk itu abang dan kakak-kakak, saya juga ingin bertanya kepada Bang Gembira. Menurut Bang Gembira, bagaimanalah cara abang sehingga abang dapat melakukan penilaian otentik ini terhadap peserta didik pada saat abang memberikan pembelajaran PJOK di sekolah abang? Bagaimana cara atau upaya yang akan abang lakukan sehingga penilaian atau asesmen otentik ini dapat abang terapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah abang? Untuk itu silakan Bang Gembira. Oke, halo, tes. Kedengaran, Bang? Ya, udah Bang. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan Bang Fasil. Kalau saya sebagai guru PJOK, kita pertama harus menentukan teknik penilaiannya dulu untuk menilai asesmen yang akan kita berikan. Kalau saya lebih pilih nilai secara portofolio karena contohnya misalnya dalam teknik bermain sepak bola, kita bisa tahu di dalam teknik bermain sepak bola ini ada beberapa teknik yang akan kita buat asesmen. Ya dari sana misalnya seperti menendang bola, kita akan buat di sana asesmennya seperti item-itemnya, yaitu yang pertama yaitu cara dia menendang bola dengan kaki bagian dalam. Itemnya yang pertama kita buat yaitu awalannya, kemudian yang kedua perkenaan kaki ke bola, kemudian yang ketiga pada saat tumpuan kakinya yang menumpu kakinya pada saat kaki kanan menendang bola, atau apabila kaki kiri sebagai penumpu ataupun sebaliknya. Jadi dari sana kita bisa melihat secara perbandingan penilaiannya, asesmennya, kita bisa buat perbandingannya antara rentang nilainya, kita bisa tahu. Saya rasa seperti itu yang saya buat untuk cara penilaian asesmen untuk pembelajaran PJOK. Kira-kira begitu Bang Fasil. Terima kasih. Nah baik, tadi abang bilang pada saat menendang bola tadi ya Bang? Iya Bang, ya. Menendang bola tadi ada 3 tahapan yang kalau saya nggak salah tadi yang abang jelaskan. 3 tahapan itu yang pertama tadi menendang bola dengan awalan dia. Awalan. Ya, terus yang kedua perkenaan kaki ke bola, apakah tepat dengan kaki bagian dalam atau enggak, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga tumpuan kaki dia pada saat kaki yang mana yang menumpu atau kaki mana yang akan misalnya menendang. Atau kalau kanan berarti otomatis kiri yang menumpu, kalau kiri yang menendang berarti otomatis kanan yang menumpu. Kira-kira seperti itu Bang Fasil. Baik. Nah, tadi abang bilang ada 3 tahapan. Nah, sekiranya lah dulu yang bisa nanti dilakukan peserta didik abang itu adalah hanya 1. Ketika hanya 1 itu dikategorikan kepada tingkat mana ini, Bang? Kalau misalnya dari ketiga item itu hanya 1 yang bisa dilakukan oleh peserta didik, ya otomatis memang nilainya bisa dikatakan D. Ya, kalau misalnya 2 baru kita bisa buat B. Kalau untuk yang bisa ketiga-tiganya A. Kalau rentang nilainya kita buat 1 sampai 5 gitu kira-kira Bang Fasil. Kalau misalnya 1 berarti nilai otentikasinya ya tidak kompetitif lah gitu, tidak, kompetensinya kurang gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Gembira.
Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Saud. Menurut Bang Saud, bagaimana cara Abang sehingga penilaian asesmen otentik ini dapat Abang terapkan dalam pembelajaran PJOK yang Abang lakukan di sekolah Abang? Untuk itu, saya minta jawaban atau tanggapan dari Bang Saud. Setelah ini nanti siap-siap nanti Kak Fitri. Baik Bang, izin menjawab. Ya, silakan Bang. Kalau saya membuat asesmen otentik penilaiannya hampir sama seperti kata Bang Gembira, membuat rubrik penilaiannya dulu. Tentunya yang sudah pernah saya lakukan adalah seperti pada materi bola voli passing bawah, di mana yang pertama saya akan utarakan dulu kepada siswa apa saja yang akan dinilai dan berapa poinnya. Contohnya bagaimana posisi tangan mereka. Yang kedua, perkenan bola kepada tangan. Yang ketiga, bagaimana gerak keseluruhan mereka ketika melakukannya dari posisi tangan. Baru yang kedua, posisi mereka mengayunkan badannya hingga memukul bola dan pukulan terakhirnya. Seperti itu Bang. Oh, berarti sama juga dengan Bang Gembira ya? Iya Bang, seperti itu biasanya Bang. Oke Bang, oke, terima kasih. Coba selanjutnya silakan Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Oke, mungkin kakak itu lagi ada gangguan. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dan jawaban dari Bang Indra. Menurut Bang Indra, bagaimana cara yang Abang lakukan sehingga penilaian asesmen otentik ini dapat terlihat atau dapat secara nyata ketika Abang memberikan pembelajaran PJOK di sekolah Abang? Untuk itu silakan Bang Indra. Baik, terima kasih Pak Fasil. Ya, silakan Bang. Tadi rekan-rekan sudah membuat dari portofolio. Kadang-kadang kita pakai juga dari observasi Pak Fasil. Ya, observasi. Oke, silakan Bang. Kita mengamati langsung bagaimana siswa melakukan aktivitas. Contohnya pada materi lari jarak pendek. Kan dalam materi jarak pendek ada penggunaan start jongkok, aba-aba bersedia siap mulai. Aba-aba bersedia siap mulai, kan ada gerakan yang dilakukan. Kita contohkan sama siswa itu, lalu dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, kita observasi gerakannya itu udah pas atau belum. Lalu untuk yang terakhir ke hasilnya, hasil yang dicapai siswa itu berapa detik atau berapa menit siswa melakukan lari jarak pendek. Seperti itu Pak Fasil. Artinya dia langsung mengarah ke teknik ya Bang ya? Iya Pak Fasil. Oke, terima kasih untuk Bang Indra. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan oleh Abang dan kakak-kakak semua di sini. Tetapi sebelum kita untuk menentukan seperti yang disampaikan oleh abang-abang dan kakak itu, pertama kali abang dan kakak yang harus kita sampaikan dulu kepada peserta itu adalah, karena ini berhubungan erat, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi nanti dari tujuan pembelajaran ini, dapatlah nanti kita menentukan seperti yang disampaikan oleh Bang Gembira, Bang Sau, dan mungkin juga Bang Indra. Nah, jadi yang mau saya minta tadi abang dan kakak, tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Gembira, dia hanya menilai dengan tiga penilaian. Tadi ada sikap awalan, kemudian perkenaan kaki, kemudian tumpuan kaki. Dan yang saya minta dari sebenarnya abang dan kakak bukan masalah nilainya, tetapi tahapannya abang dan kakak. Ketika satu item yang bisa dilakukan peserta didik, kita buatlah dia mungkin masih dalam tahap awal berkembang. Artinya di situ kalau hanya satu item aja yang mereka dapat pahami, misalkan kalau ada 5 kita buat item penilaiannya, berarti kalau dia satu di awal berkembang, dan ketika sudah 2 yang masih bisa dikerjakan oleh peserta didik ini, berarti dia sudah mulai berkembang. Artinya ada kemajuan abang dan kakak. Ketika dia sudah bisa menguasai 3 teknik tadi, berarti dia sudah masuk ke tahap yang namanya layak. Nah, kemudian setelah dilakukan lagi beberapa kali berulang-ulang, dan peserta didik ini mungkin akan mampu lagi untuk
memahami atau menguasai 4 teknik dasar atau 4 item yang kita tentukan. Nah, ketika itu juga sudah dapat, mungkin 5. Jadi di tahap kelima ini, ketika semuanya sudah dapat dipahami atau dikuasai oleh peserta didik, berarti dia sudah dikatakan untuk tingkat mahir abang-abang dan kakak. Jadi secara tidak langsung memang pembelajaran ini seperti yang sudah kita bahas kemarin pada saat tatap muka abang-abang dan kakak, apa yang kita bahas di ruang virtual kita ini dan apa juga yang kita bahas di tatap muka kita kemarin, itu sebenarnya sudah kita lakukan. Cuma yang kita lakukan itu kadang waktunya tidak tahu kita pada saat kapan itu kita lakukan. Tetapi saya yakin dan percaya bahkan juga dengan penilaian otentik ini abang-abang dan kakak, ini juga sudah kita terapkan dalam pembelajaran PJOK. Nampak, Bang? Halo, Bang. Nampaknya gambarnya, Bang? Nampak Bang Fasil. Oke. Terima kasih. Berdasarkan kedua gambar ini, menurut abang dan kakak, manalah di sini yang termasuk ke dalam asesmen otentik dalam PJOK abang dan kakak? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Coba siapa yang bisa memberikan kepada kita tanpa unjuk nama abang dan kakak? Kalau bisa langsung nyalakan kamera, open mic, dan diberikan kepada kita tanggapannya dan pilihan jawaban sesuai dengan abang dan kakak. Oke, silakan Bang Saud. Menurut saya Bang, itu gambar nomor 1, pilihan otentik PJOK, karena di situ nampak di yang pertama bagaimana proses dia melakukan dribbling dan variasi melakukan dribbling untuk mencapai dribbling yang lebih bagus dan adanya peningkatan. Dan untuk nomor 2 itu gerakan selanjutnya setelah latihan tes keterampilan itu, maka akan terjadilah aktivitas yang dilakukan seperti nomor 2, Bang. Seperti itu menurut saya, Bang. Berarti menurut abang yang masuk ke dalam penilaian otentik, asesmen otentik ini adalah gambar yang nomor 1 ini, Bang, yaitu Nomor 1, keterampilan dribbling dengan cara zigzag. Iya, Bang. Baik. Oke, itu menurut Bang Saud. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Roberto. Menurut Bang Roberto yang termasuk di dalam penilaian asesmen otentik dari kedua gambar ini yang mana, Bang? Menurut Bang Roberto. Izin menjawab, Bang. Ya, silakan, Bang. Menurut pengamatan saya, Bang, dari gambar ini itu gambar nomor 1, Bang. Karena di situ menampilkan keterampilan fisik serta proses yaitu dribbling dan zigzag. Sedangkan gambar nomor 2 itu hanya melalui aktivitas sepak bola. Oke, itu dia, Bang. Oke, baik. Terima kasih untuk berarti sama juga jawabannya dengan Bang Saud ya. Oke. Silakan Bang Frans. Baik, Bang. Izin menjawab, Bang. Ya. Dari hasil pengamatan saya, Bang, terkait gambar 1 dan gambar 2, menurut saya, Bang, yang menunjukkan adanya asesmen otentik adalah gambar 2, Bang. Kenapa saya pilih itu, Bang? Dalam gambar ini saya melihat ada asesmen keterampilan gerak melalui aktivitas bermain, Bang. Sepak bola secara langsung. Itu yang pertama, Bang, sesuai dengan pengertian asesmen otentik, di mana tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa terlihat permainan itu, Bang. Langsung dihadapkan dengan situasi yang nyata, relevan dengan penerapan keterampilan yang sudah dipelajari seperti itu, Bang. Yang artinya, Bang, dengan bermain langsung sepak bola, siswa dapat menunjukkan keterampilannya, keterampilan yang sebenarnya, Bang. Di mana dalam bermain itu ada
nanti mengontrol bola, bekerja sama, mengambil keputusan. Seperti itu Bang yang bisa saya sampaikan Bang terkait gambar 1 dan gambar 2 Bang. Intinya ada keterlibatan peserta didik Bang, pemain Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Frans. Berarti ini sekarang 2-1 ya. Oke, selanjutnya langsung kepada Bang Dipu. Silakan Bang. Ya, izin menjawab Bang. Menurut Ya, saya, silakan, Bang. menurut pengamatan saya dari gambar tersebut, saya sependapat dengan Bang Frans. Asesmen otentik di gambar itu yang menunjukkan yaitu gambar nomor 2. Karena apa? Karena menurut saya gambar nomor 2 itu menunjukkan keterlibatan guru dengan murid, gitu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Dipu. Baik, abang-abang dan kakak-kakak semua, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali mengingat abang dan kakak apa yang dimaksud dengan asesmen otentik ini. Itu dulu paling utama. Oke, tapi sebelumnya satu lagi Bang. Saya ingin tanya satu lagi, karena masih 2-2, kita coba dulu satu lagi, kira-kira nanti apa yang menjadi jawabannya. Coba menurut Bang Fernando, yang menjadi penilaian asesmen otentik di sini yang mana Bang? Menurut Bang Fernando, silakan Bang. Oke, mungkin abang itu ya, lagi dalam gangguan. Coba menurut Kak Rusmoli yang menjadi penilaian asesmen otentik di sini dari gambar 1 dan 2 yang mana ini Kak? Izin menjawab Pak Pasil. Ya, silakan Kak. Menurut saya itu gambar A. Deskripsinya siswa melakukan dribbling dengan bola melewati rintangan atau dalam permainan. Sedangkan asesmennya, kita mengamati kontrol bola siswa, ketepatan dalam melewati rintangan, dan keputusan kapan harus berhenti atau mengganti arah. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, silakan Kak Fitri ya, silakan. Terima kasih Kak Rus. Izin menjawab Bang. Ya. Oke, kalau menurut saya sama seperti pendapat Bang Dimpu sama Bang Frans, saya memilih gambar nomor 2 yang menunjukkan asesmen keterampilan gerak melalui bermain sepak bola. Pelibatan peserta didik dalam proses asesmen dapat terjadi secara langsung Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Berarti 3-3 ya. Coba satu lagi. Menurut Bang Gembira lah dulu. Menurut Bang Gembira dari 2 gambar ini, manalah ini yang termasuk dalam asesmen otentik? Silakan Bang Gembira. Ya, kalau menurut saya Bang, gambar A ya, karena di sana menampilkan item-item pada saat dia melaksanakan dribbling bola dengan cara zigzag, yaitu bagaimana yang pertama bagaimana cara dia mendribbling bola, kemudian bagaimana putaran badan dia pada pas melewati kun secara zigzag, kemudian bagaimana bolanya bisa terarah tepat di kakinya pada saat menggunakan dribbling zigzag, apakah itu memakai punggung kaki bagian dalam atau kaki bagian luar, itu tergantung item-itemnya seperti yang saya bilang tadi, menurut item penilaian secara portofolio. Saya rasa itu jawaban saya Bang Pasil. Baik, terima kasih untuk abang dan kakak-kakak semua. Kita berbagi, saling belajar, melengkapi, bukan siapa yang hebat, siapa yang jago, bukan itu ya abang dan kakak. Jadi abang dan kakak, kita kembali seperti yang saya sampaikan tadi sebelum saya membahas gerakan ini, kita kembali ke pengertiannya abang dan kakak. Kita sudah membahas bahwa asesmen otentik itu adalah bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan dalam bidang olahraga abang dan kakak. Jadi kalau gambar nomor 1 ini Kak, itu adalah upaya atau cara untuk meningkatkan hasil dribbling. Jadi sebenarnya kalau dia termasuk dalam asesmen otentik itu Bang, itu adalah gambar nomor 2. Artinya di situ langsung ada pelibatan, ada kegiatan antara lawan A melawan lawan B. Jadi kalau yang
latihan gambar nomor A ini, abang dan kakak, ini adalah cara kita sebagai guru untuk meningkatkan kemampuan dribbling peserta didik. Jadi kemampuan dribbling peserta didik itu dapat kita lakukan melalui latihan atau tes keterampilan gerak, yaitu melalui dribbling zigzag, ada juga melalui dribbling lurus, melalui dribbling berputar atau berpindah posisi, itu di abang dan kakak. Jadi di dalam, ingat ya abang dan kakak, kita sudah bahas tadi bersama, kita sepakati bahwa asesmen otentik itu adalah yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan dan pengetahuan peserta didik dalam bidang olahraga. Jadi kalau yang nomor A ini abang dan kakak itu bukan bidang olahraga, tetapi itu adalah cara atau upaya. Sama halnya seperti kita untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, contohnya abang dan kakak, kita mungkin dapat melakukannya dengan lakukan push up, beban, dan lain sebagainya. Jadi kalau otentiknya bang dari gambar yang kedua ini, itu adalah jawabannya itu adalah gambar yang kedua. Artinya asesmen otentik itu langsung dia ditunjukkan melalui kegiatan olahraga, yaitu melalui permainan sepak bola. Jadi nanti permainan sepak bola ini abang dan kakak, mereka itu tidak hanya untuk main dribble, tetapi di situ nanti kita bisa mengamati peserta didik itu dapat melakukan dribble, dapat melakukan passing, dapat melakukan shooting, dapat melakukan menghentikan bola, dapat melakukan sundulan atau heading. Itu dia abang dan kakak-kakak semua. Jadi kalau gambar nomor 1 ini abang dan kakak, itu adalah cara atau upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan dribbling dari peserta didik. Itu dia abang-abang dan kakak-kakak semuanya. Nah, selanjutnya abang dan kakak di sini nah, jadi di sini langsung dia ditunjukkan abang dan kakak, jawabannya itu adalah inilah yang berbentuk yang ada dibikin tandanya ini abang dan kakak. Jadi jawabannya itu adalah gambar yang kedua. Nah, selanjutnya abang dan kakak, pertanyaan pemantik yang kedua. Di sini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Coba yang langsung ingin menjawab tanpa saya tunjuk nama abang dan kakak, langsung klik raise hand dan memberikan tanggapan kepada kita. Bagaimanalah upaya yang dapat dilakukan atau pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Oke, silakan Bang Indra. Kalau baik, terima kasih Pak Fasil. Ya, Sesuai dengan pengamatan saya, kelibatan peserta didik pada gambar tersebut, siswa berupaya untuk melewati lawannya. Kita anggaplah itu lawannya yang baju merah Pak Fasil. ya Bang. Dengan kemampuannya sendiri. Begitu Pak Fasil. Oke, terima kasih untuk Bang Indra. Coba ada lagi yang lain abang dan kakak, tanpa saya unjuk, langsung tunjuk tangan abang dan kakak, langsung berbagi kepada kita di sini. Tadi jawaban dari Bang Indra adalah upaya yang dilakukan oleh pemain yang memiliki baju biru ini, dia berupaya untuk melewati pemain yang berbaju merah ini. Itulah pelibatan peserta didik dalam asesmen otentiknya. Oke. Coba menurut Bang Frans, bagaimana keterlibatan peserta didik dalam proses asesmen ini, Bang? Silakan, Bang. Baik Bang, izin menjawab Bang. Pelibatan peserta didik dalam asesmen otentik ini, kita peserta didik dilibatkan secara aktif Bang, baik dalam proses maupun penilaian diri. Misalnya Bang, dalam gambar tersebut Bang, siswa dapat menilai kemampuan mereka dalam mengiring, itu Bang, mengoper atau menendang bola, untuk refleksi atas performa mereka sendiri Bang. Dan guru dapat di sini guru dapat memberikan umpan balik dari siswa Bang, untuk mendorong mereka melakukan evaluasi antar teman setelah melakukan pertandingan itu Bang. Itu yang bisa saya jawab Bang, kira-kira Bang. Itu pelibatannya. Artinya tadi ketika guru memberikan pembelajaran baru langsung ditunjukkan dalam bentuk permainan, kira-kira seperti itu Bang ya. Artinya Iya, Bang. mengaplikasikan teknik-teknik dasar yang sudah dipelajari pada saat bermain. Kira-kira seperti itu ya Bang? Iya Bang. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang
Bang Dipu. Menurut Bang Dipu, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen berdasarkan gambar ini, Bang? Ya, baik, izin menjawab, Bang. Menurut saya dari gambar tersebut, asesmen autentiknya adalah kita tahu sendiri asesmen autentik itu harus melibatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Mengenai sikap, dia langsung berpapasan atau berhadapan dengan orang lain. Di sana juga nanti tertuang bagaimana dia menyikapi lawannya atau temannya gitu, Bang. Keterampilannya juga kita lihat di situ dia sedang menggiring bola. Sedangkan pengetahuannya di mana dia harus menerapkan apa yang sudah dia pelajari. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bang. Baik, selanjutnya saya ingin dengarkan jawaban dari Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Selanjutnya saya ingin dengarkan jawaban dari Bang Gembira. Silakan, Bang. Baik, mungkin Abang itu dalam gangguan. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan abang-abang dan kakak-kakak semua di sini terkait dengan pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Artinya nanti di situ di mana peserta didik itu dapat mengimplementasikan berbagai teknik dasar yang sudah diajarkan kepada peserta didik oleh guru sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik melalui permainan. Baik itu melakukan dribble, baik itu melakukan passing, baik itu melakukan shooting, dan gerakan-gerakan yang lainnya abang-abang dan kakak-kakak semua. Oke, untuk selanjutnya abang dan kakak, sudah nampak Bang? Nampak masih kan Bang? Nampak, Bang. Oke. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk asesmen untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Berdasarkan gambar di atas abang dan kakak, bagaimana cara atau upaya yang akan abang lakukan untuk dapat merancang asesmen otentik untuk aktivitas tersebut terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Coba, menurut abang-abang dan kakak-kakak semua, bagaimanalah cara abang dan kakak dapat merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Menurut Bang Saud, bagaimana cara abang untuk merancang asesmen otentik ini terhadap aktivitas pada gambar yang di atas? Silakan Bang Saud. Bang izin menjawab Bang. Ya. Saya merancang asesmennya berdasarkan gambar di atas terkait tujuan pembelajaran. Yang pertama itu yang saya perhatikan adalah gimana teknik yang digunakan, apakah sudah benar atau tidak. Yang kedua, bagaimana pergerakan ketika membawa bola. Yang ketiga, bagaimanakah hasil dari pergerakan yang baju biru dan dalam penggunaan teknik dribbling untuk melewati lawan tersebut atau yang baju merah Bang, seperti itu Bang.
Oke, terima kasih Bang Saud. Selanjutnya saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang Jeki. Halo Bang Jeki. Baik, mungkin Abang itu lagi dalam gangguan. Selanjutnya saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang Indra. Menurut Bang Indra, apalah upaya yang akan Abang buat sehingga Abang dapat merancang asesmen otentik untuk asesmen pada gambar yang di atas tadi, Bang Indra. Untuk itu silakan Bang Indra. Baik Pak Pasir, untuk penilaiannya yang pertama kita penilaiannya melalui observasi geraknya Pak Pasir. Kalau kita lihat dari gambar itu ada gerakan menggiring bola, bagaimana siswa itu melewati lawannya dengan teknik yang kita ajarkan. Apakah siswa itu mampu apa tidak? Itu dari tekniknya aja Pak Pasil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Indra. Jadi baik, untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, di dalam merancang sebuah asesmen otentik itu, abang-abang dan kakak, kita harus memahami dulu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, abang dan kakak. Jadi kalau berdasarkan gambar tadi, kira-kira menurut Bang Frans, berdasarkan gambar tadi Bang Frans, apalah yang menjadi tujuan pembelajaran dari kegiatan itu kalau diminta keterangan dari Abang? Apalah yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan buat berdasarkan gambar itu, Bang? Baik Bang, izin menjawab Bang terkait dari gambar 2 Bang. Yang bisa saya buat itu Bang, tujuan pembelajarannya ada 2 Bang. Yang pertama itu siswa mampu mengiring bola, mengoper bola, dan bekerja sama dalam permainan sepak bola. Karena bentuknya dalam permainan Bang. Yang kedua itu tujuan pembelajarannya peserta didik mengambil keputusan secara tepat dalam situasi permainan. Karena situasinya dalam permainan siswa harus mampu mengambil keputusan bagaimana mengoper ke temannya, seperti itu Bang tujuannya Bang. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Frans. Sehubungan dengan yang disampaikan oleh Bang Frans, abang-abang dan kakak-kakak semua, untuk merancang asesmen itu kita tentukan dulu yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Frans, tujuannya itu adalah kita buat dulu satu, itu adalah untuk menggiring bola. Nah, kemudian setelah kita menentukan tujuan pembelajaran itu tentang menggiring bola, abang dan kakak, kita akan membuat kriteria ketercapaian tujuan. Nah, apa kriteria ketercapaian tujuan yang dapat kita lakukan sehingga peserta didik ini dapat kita katakan tuntas di dalam melakukan dribble atau di dalam melakukan menggiring bola. Mungkin terserah abang dan kakak lah apa item yang akan abang dan kakak buat sehingga setiap peserta didik itu dapat dikatakan tuntas memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan tadi itu adalah peserta didik dapat melakukan dribble dengan baik. Itu dia abang dan kakak. Kemudian kita masuk ke aktivitasnya. Nanti di aktivitas ini dapat kita buat peserta didik itu dapat melakukan gerakan dribble, mungkin itu melalui variasi zigzag, mungkin itu bisa dengan variasi lurus baru balik, bisa saja dengan menggunakan variasi-variasi yang lain. Kemudian nanti abang-abang dan kakak, kita akan juga melihat ketuntasannya itu melalui kreativitas atau keberagaman. Artinya di situ, bagaimana cara peserta didik ini dapat mengkolaborasikan gerakan dribbling itu dengan berbagai macam-macam bentuk dribble. Itu dia abang dan kakak-kakak. Nah, kemudian nanti setelah itu nanti abang dan kakak kita langsung membuat namanya itu adalah umpan balik. Kita menanyakan kepada peserta didik tentang langkah-langkah melakukan proses dribbling tadi. Setelah itu abang dan kakak kita akan melakukan namanya revisi atau perbaikan ataupun peningkatan terkait dengan gerakan yang dilakukan oleh peserta didik tentang cara melakukan dribbling tadi. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya refleksi. Itu dia abang-abang dan kakak-kakak semua. Jadi nanti di dalam menentukan
atau merancang asesmen otentik ini abang dan kakak, jangan lupa nanti abang-abang dan kakak semua harus pertama kali itu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Itu yang paling utama abang-abang dan kakak. Karena nanti kita dapat membuat penilaiannya itu berdasarkan dengan dari tujuan pembelajarannya tadi. Jadi kalau tujuan pembelajarannya sudah ada, sudah jelas, maka kita akan dapat merancang penilaiannya, baik itu bentuk aktivitasnya, baik itu cara perlakuannya, baik itu cara pembelajarannya, apakah secara pribadi atau berkelompok, itu terserah kita abang-abang dan kakak-kakak semua. Yang paling utama itu adalah kita sebagai guru harus dapat menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Itu dulu yang paling utama abang-abang dan kakak-kakak semua. Nah, kita lanjut abang dan kakak. Nah, ini dia abang dan kakak. Jadi nanti abang dan kakak itu yang pertama itu tadi adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian nanti dapat memilih aktivitas ataupun tugas otentiknya abang-abang dan kakak-kakak semua. Kemudian ada merancang rubrik penilaian, kemudian mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan, kemudian berikan kesempatan untuk kreativitas keberagaman, kemudian melakukan uji coba. Ini adalah tambahan dari tadi yang kita bahas tadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Nah, sekarang kita akan ada di sini juga pertanyaan abang dan kakak. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, artinya yang heterogen ini ada peserta didiknya yang sudah mahir atau atlet, masih ada juga peserta didiknya yang masih dalam tahap perkembangan, atau masih ada juga peserta didiknya yang masih memang benar-benar tidak memahami sama sekali abang-abang dan kakak-kakak. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ada juga peserta didik itu yang mengalami yang namanya disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang akan abang buat di dalam penilaian abang dan kakak-kakak? Ketika di kelas abang dan kakak itu dijumpai kelas yang heterogen tadi, apakah rubrik penilaiannya akan abang samakan? Kira-kira bagaimanalah cara abang untuk membuat rubrik penilaian sehingga yang mahir tadi bisa dapat tuntas, yang masih tahap perkembangan bisa tuntas, yang tidak mengerti sama sekali juga dapat tuntas, dan bahkan yang disabilitas sekalipun dapat mencapai kriteria ketuntasan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita terapkan. Bagaimana upaya yang akan abang lakukan untuk membuat asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Untuk itu, silakan menurut Bang Dipu. Menurut Bang Dipu, bagaimanalah upaya Bang Dipu sehingga yang kelas heterogen tadi itu, tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik? Silakan Bang Dipu. Oke, mungkin Bang Dipu ada gangguan. Selanjutnya saya ingin dengarkan jawaban dari Bang Heri. Menurut Bang Heri, bagaimana upaya yang akan abang lakukan sehingga kelas yang heterogen itu dapat tercapai dengan tuntas, Bang Heri? Halo Bang Heri. Baik, saya lanjut kepada Bang Frans lah dulu. Menurut Bang Frans, bagaimanalah upaya yang akan Bang Frans lakukan sehingga kelas yang heterogen tadi itu sesuai dengan asesmen otentik dan rubrik yang akan dibuat? Silakan Bang Frans. Jika dari izin menjawab Bang, Ya. saya rasa Bang, yang pertama kita lakukan Bang, ini mengarah inklusif Bang ya. Penerapannya yang pertama setelah yang kita buat yaitu modifikasi Bang, tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian seperti itu Bang, disesuaikan tujuan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa Bang, beragam. Yang kedua itu bisa kita buat memberikan adaptasi pada aktivitas fisik, contohnya Bang, ada siswa yang memiliki keterbatasan mobilitas, aktivitas seperti itu Bang,
kita sesuaikan dengan menggunakan, contohnya dalam bola Bang, kita buat dia bolanya dari plastik Bang, seperti itu Bang untuk modifikasinya. Untuk yang ketiga itu menggunakan berbagai teknik penilaian Bang. Artinya di situ kita tidak hanya terfokus pada penilaian observasi saja. Bisa kita buat lagi Bang portofolio atau jurnal refleksi, seperti itu Bang. Yang keempat itu melibatkan siswa dalam proses penilaian diri Bang, saya rasa Bang. Di sini saya rasa siswa bisa merefleksi aktivitas yang mereka lakukan. Kita memberikan waktu kepada mereka untuk mengidentifikasi keberhasilan aktivitas yang mereka lakukan. Yang terakhir itu Bang, saya rasa Bang sudah kita buat itu melakukan atau memberikan umpan balik yang positif lah Bang, saya rasa Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih untuk jawaban yang disampaikan oleh Bang Frans. Selanjutnya saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang Gembira. Oke, izin menjawab Bang Fasil. Kalau menurut saya, kalau saya jumpai ada misalnya di kelas kita seperti ini, ada bentuk siswa yang heterogen, saya sama sependapat seperti yang Bang Frans katakan, kita tidak akan mungkin bisa menyamakan peserta didik yang disabilitas antar peserta didik. Jadi kita akan buat misalnya penilaiannya secara berbeda. Contoh yang disabilitas kita bisa buat modifikasi seperti misalnya kita bermain bola, kita buat misalnya bola yang dipakai untuk siswa yang disabilitas, kita sesuaikan dengan jenis disabilitas yang mereka punya. Kemudian untuk yang tidak disabilitas atau bisa dikatakan yang sudah mahir, kita bisa buat peraturan-peraturan bermain sepak bola yang sudah tertera di dalam buku yang ada di peraturan sepak bola. Kemudian untuk yang seperti itu ya, kemudian yang cara penilaiannya ya kita mungkin bisa berbuat berbeda. Kalau untuk yang siswa yang disabilitas, kita akan buat misalnya treatment yang tidak sama seperti siswa yang bisa paham bermain bola. Jadi untuk treatmentnya misalnya pada misalnya dia misalnya kakinya atau tungkainya mungkin agak terlalu panjang, kita bisa buat pakai bola plastik dengan cara teknik-teknik dasarnya saja gitu. Kalau untuk yang sudah mendekati seperti atlet atau sudah bisa menguasai teknik-teknik dasar bermain bola, kita bisa buat mereka bermain dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan seperti yang saya bilang, dan memakai bola yang khusus memang dipakai untuk bermain sepak bola. Kira-kira seperti itu jawaban saya Pak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak semua. Berdasarkan tadi jawaban yang disampaikan oleh Bang Frans dan Bang Gembira, saya cuma sedikit menambahkan abang-abang dan kakak. Tadi kalau disampaikan oleh Bang Frans itu melalui penilaian pendekatan inklusi tadi ya Bang Frans? Ya Bang. Oke. Nah, itulah yang kemarin kita bahas abang dan kakak-kakak. Jadi kelas heterogen ini dapat juga kita atasi melalui pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari kemarin abang-abang dan kakak-kakak. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Frans, kita harus dapat memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu sesuai dengan tingkat pemahaman atau kebutuhan daripada peserta didik itu. Dan juga nanti abang-abang dan kakak, di kelas yang heterogen ini, kita dapat membentuk pembelajaran sesuai dengan kelompok. Artinya kita buat kelompoknya abang-abang dan kakak berdasarkan kemampuan mereka, sehingga nantinya abang-abang dan kakak-kakak semua, setiap peserta didik itu dapat memahaminya sesuai dengan kemampuan mereka. Dan kemudian juga itu salah satu juga nanti adalah di dalam pembelajaran diferensiasi ini kita ada menaikkan esensinya. Ketika peserta didik yang sudah atlet mungkin kita akan menaikkan tingkat
penilaiannya. Tetapi ketika ada peserta didik yang masih kurang mampu atau tidak memang memahami sama sekali, kita menurunkan esensinya abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian juga nanti abang dan kakak juga dapat menggunakan alat yang dimodifikasi. Misalkan maaf cakap tadi seperti yang disabilitas tadi, kalau mungkin nanti kita menggunakan bola kaki yang sesungguhnya, mungkin mereka tidak mampu untuk melakukannya dengan baik. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bang Frans tadi, apabila nanti bola itu kita modifikasi mungkin terbuat dari plastik ataupun dari seperti bentuk balon itu, mungkin nanti mereka dapat melakukannya dengan baik walaupun mereka itu dalam kondisi disabilitas. Kira-kira seperti itu dia abang-abang dan kakak-kakak semuanya. Nah, selanjutnya abang dan kakak kita akan belajar diskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti saya share dulu untuk pembahasannya abang dan kakak. Sudah nampak, Bang? Kecil, Bang. Kecil kali ya, Bang? Oh, enggak seluruhnya, Bang, tapi setengah dia, Bang. Coba bentar ya, Bang. Kalau seperti ini kecil kali ya, Bang? Pas, Bang. Oke, Tapi coba nggak tahu nanti. sama kawan kita, Bang. Jelas, Bang? Jelas, Bang. Oke, terima kasih. Jadi nanti abang-abang dan kakak-kakak semua, nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A nanti yang akan dibahas itu adalah membuat form atau rubrik berdasarkan materi sepak bola. Petunjuknya adalah tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik, dan jenjang pendidikan dibebaskan, baik itu tingkat SD maupun tingkat SMP maupun tingkat SMA abang-abang dan kakak-kakak semua. Jadi nanti untuk kelompok A, tugasnya adalah membuat rubrik penilaian diri atau siswa berdasarkan materi sepak bola. Untuk kelompok B, membuat rubrik penilaian oleh teman berdasarkan materi sepak bola. Dan kelompok C, membuat rubrik observasi guru terkait dengan materi sepak bola. Nanti waktu pengerjaannya 30 menit abang-abang dan kakak-kakak, dan hasilnya nanti bisa ditampilkan dalam bentuk Word ataupun PPT atau lainnya, dan nanti akan dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 30 menit abang-abang dan kakak-kakak. Saya akan membuka ruang diskusi atau break room-nya, dan silakan nanti masuk ke ruang diskusi sesuai dengan kelompok abang-abang dan kakak-kakak semua. Ada pertanyaan abang dan kakak terkait? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing abang-abang dan kakak-kakak. Oke, silakan Bang Indra. Baik, terima kasih Pak Fasil. Untuk pertanyaannya bukan pertanyaan sih, saran aja, karena ada sebagian kita yang menggunakan HP. Untuk itu pembagian kelompoknya sesuai dengan teman-teman lah yang menggunakan laptop Pak Fasil. Seperti itu usul Pak Fasil, saran. Karena aku nggak tahu nanti Bang, siapa yang menggunakan laptop ini. Coba nanti di kelompok A ini, Kak Fitri, Bang Indra, Bang John Lennon, Bang Fernando, Bang Saud. Ini ada yang pakai laptop kan Bang? Bang Saud kurasa pakai laptop ini. Langsung dijawab Bang. Bang Saud. Saya dari handphone Pak Fasil. Kak Fitri dari laptop kan Pak? Kak? Waduh, nggak dijawab juga ini Bang. Bang. Bang Saud pakai laptop Bang? Pakai laptop Bang, laptop Bang. Oke, berarti bisa nanti Bang.
Kalaupun nanti ada teman yang dari handphone, ini untuk kelompok B, Bang David, Bang Frans, Bang Gembira, Bang Roberto, Bang Jeki. Bang Frans pakai laptop kan, Bang? Iya, Bang. Oke, berarti bisa nanti, Bang. Kemudian untuk kelompok C, Bang Dipu, Bang Heri, Bang Lambok, kemudian Kak Rusmoli. Bang Dipu pakai laptop kan, Bang? Chromebook bang, kurang. Bang Heri? Aku pakai HP nih, nggak bisa tadi kubuka dari laptop. Iya ya. Bang Gembira pakai laptop, Bang? Pakai HP Bang Fasil. Kurasa Bang Heri, nanti cobalah Bang, walaupun dari Chromebook nanti bisa kurasa nanti itu Bang, nggak apa-apa itu. Oke, aku coba bang. Kalau susah nanti PPT-nya ya dalam bentuk Word aja nanti Bang bikin. Oke, silakan abang-abang dan kakak semua bergabung dan saya sudah membuka ruang rapat atau ruang diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing abang-abang dan kakak-kakak semua.
Masuklah Bang John. Mas.
Baik, selamat bergabung kembali abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Mengingat juga waktu kita sudah semakin singkat, untuk itu kita langsung to the point aja abang dan kakak. Silakan kepada kelompok 1, kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok A. Untuk itu silakan abang-abang dan kakak-kakak semua dari kelompok A. Bang Saud, silakan Bang, langsung. Yang dari kelompok 1 belum masuk ya Bang? Kelompok A. Masih Bang John Lennon, Pak Fasil. Iya, Bang Saud. Oke, udah masuk Bang Saud ya. Oke, langsung aja Bang Saud. Karena waktu kita sudah makin singkat, Bang. Baik, kalau kelompok 1 belum siap, kita lanjut untuk kelompok 2, Bang. Untuk kelompok 2 yang duluan mempresentasikan hasil diskusi orang abang-abang dan kakak. Ya, Bang. Ya, silakan Bang. Karena waktu kita sudah apa Bang? Udah mau habis. Bentar, Bang. Mau membagikan. Tapkong. Ya, setelah nanti kelompok 2 langsung kelompok 3 ya, Bang. Ya, Bang. Tadi dah, Bang. Udah nampak, Bang. Belum Bang. Belum Bang. Oke. Lanjut Bang, udah. Udah, Bang. Udah Bang, udah. Lanjut Bang. Sudah Bang. Oke. Terima kasih untuk Pak Sil yang telah memberikan kami kesempatan kelompok B. Untuk abang-abang yang dari kelompok B, Bang Gembira. Iya Bang, hadir. Oke, biar kita lanjut, Bang. Oke lanjut Bang, lanjut. Caranya ini, Bang ya. Tarik aja garisnya, kursornya Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke, di sini kami dari kelompok B, yaitu tentang membuat rubrik penilaian oleh teman. Yang pertama, di sini kami menentukan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang kami tentukan ada 3 aspek. Yang pertama itu mengiring bola dengan kontrol yang baik dan akurat dalam lintasan zigzag. Dan yang kedua itu melakukan operan kepada teman dengan tepat dan akurat dalam situasi permainan. Yang ketiga, menunjukkan sikap sportif, kerjasama tim, dan saling mendukung dalam permainan sepak bola. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang kami buat ada 3 aspek juga. Yang pertama itu mengiring bola, yang kedua operan, yang ketiga kerjasama tim dan sikap sportif. Mengiring bola, siswa mampu mengiring bola dengan baik dalam lintasan zigzag tanpa kehilangan kontrol bola serta menyelesaikan lintasan dengan akurat. Yang kedua operan, siswa dapat mengoper bola dengan tepat kepada teman baik dalam posisi statis maupun dalam situasi bergerak. Yang ketiga kerjasama tim dan sikap sportif, siswa menunjukkan kerjasama yang baik dalam tim, mendukung teman serta menunjukkan sikap sportif seperti menghargai aturan permainan dan menghormati teman lawan. Untuk rubrik penilaian oleh teman, di sini kami membuat rubriknya Bapak Ibu. Yang pertama aspek yang dinilai itu mengiring bola atau dribbling, mengontrol bola. Yang ketiga itu akurasi mengiring. Yang keempat operan bola. Yang kelima akurasi operan. Yang keenam itu kerjasama tim. Di dalamnya ada sportivitas. Yang selanjutnya dukungan terhadap teman, mendukung teman. Untuk kriteria penilaian
Sudah di situ Bapak Ibu ada bola selalu dekat dengan dikendalikan dengan baik. Untuk skornya 4. Untuk skor 3 itu bola kadang lepas namun masih dalam kontrol, itu skornya 3. Untuk bola sering lepas dan tidak terkontrol itu 2. Untuk kriterianya tidak dapat mengontrol bola dengan baik itu skornya 1. Ini rubriknya penilaian oleh teman Bapak Ibu ya. Untuk akurasi menggiring ada skornya itu 4-3-2-1. Melewati rintangan dengan akurat tanpa menyentuh rintangan itu 4. Sering menabrak atau melewati rintangan secara tidak tepat itu 2. Dan yang skornya 1 itu tidak mampu menyelesaikan lintasan dribbling. Untuk operan bola ada skornya itu 4-3-2-1 juga. Untuk operan tepat mengenai teman di posisi yang tepat itu 4. Operan sering tidak akurat namun masih diterima oleh teman itu 3. Operan jarang akurat dan sulit diterima oleh teman itu 2. Dan yang terakhir itu untuk skornya 1. Operan tidak pernah akurat dan selalu melenceng. Itu untuk akurasi operan. Untuk kerjasama tim, sportivitas, siswa selalu sportif, menghormati lawan dan aturan permainan 4. Siswa kadang sportif, kadang melakukan pelanggaran ringan itu 3. Sering melanggar aturan atau tidak sportif itu 2. Untuk nilai 1-nya tidak sportif sama sekali, sering mengabaikan aturan, itu untuk sportivitas. Dan untuk mendukung teman, yaitu siswa selalu mendukung dan memberi semangat pada teman, itu nilainya 4. Siswa kadang mendukung temannya itu 3. Jarang mendukung 2. Dan tidak mendukung teman sama sekali itu 1. Untuk skor akhirnya itu kita jumlahkan keseluruhan skor dan itulah yang menjadi nilai akhir. Untuk petunjuk pengisiannya diberi nilai setiap aspek dari 1 sampai sesuai dengan pengamatan terhadap teman yang dinilai. Yang kedua, jumlah skor yang mendapat total skor akhir. Yang ketiga, gunakan total skor untuk menentukan apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran atau masih perlu perbaikan. Interpretasi nilai akhir yang kami buat di sini 16-20, siswa sangat baik dan telah mencapai tujuan pembelajaran dengan sempurna. Untuk 11-15, siswa cukup baik dan sebagian besar tujuan pembelajaran tercapai. Untuk 6-10, siswa masih perlu perbaikan dalam beberapa aspek untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk nilainya 1-5 itu siswa sangat perlu perbaikan dan dalam hampir semua aspek. Kesimpulan yang kami buat dalam rubrik ini, penilaian teman dapat mencakup keterampilan teknis seperti dribbling dan operan, serta aspek sosial emosional seperti kerjasama tim dan sportivitas. Terima kasih dari kami kelompok B. Baik, terima kasih hasil diskusi yang disampaikan oleh abang-abang dari kelompok B yang sangat baik. Mudah-mudahan juga untuk kelompok yang lain kita dapat menerapkan yang disampaikan oleh dari kelompok B ini, sehingga pembelajaran dengan menggunakan asesmen otentik ini abang-abang dan kakak dapat kita terapkan dalam pembelajaran PJOK kita di sekolah kita masing-masing. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kelompok 3. Silakan di stop screen Bang, biar bisa nanti kelompok 3. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami, kelompok 3. Di sini kami akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang rubrik penilaian berdasarkan observasi guru. Ya, di sini kami akan menjelaskan yang dipandu oleh Kak Rusmoli. Silakan, Kak.
Ya, langsung buka lah Bang, biar bisa nanti dibaca Kakak itu. Nggak bisa terbaca aku, Bang. Naikkan dulu Bang Heri. Bentar Kak, bentar Kak. Nggak nampak aku, Bang Heri. Kecil kali. Karena dari HP aku. Langsung aja Mari, sampaikan Bang Heri. Oke, Ya, Bang. baiklah. Baiklah, Abang Kakak, di sini kami akan mempresentasikan tentang rubrik observasi pengajaran tentang sepak bola. Di sini kami mengambil bahwa ada beberapa aspek dan kriteria dan skala penilaian yang kami tentukan. Yang pertama itu aspek, yaitu persiapan dan perencanaan. Kriteria observasinya adalah guru telah menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, menyusun rencana latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, menyediakan alat dan media yang dibutuhkan. Untuk skala penilaiannya adalah dari skor 1 sampai 5. Nah, yang kedua, aspek yang kedua yaitu penyampaian materi. Kriteria observasinya adalah guru dapat menjelaskan konsep dasar sepak bola atau aturan permainan dan teknik dasar strategi dengan jelas. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, untuk penentuan skornya dari skor 1 sampai skor 5. Yang ketiga, penguasaan materi. Guru mampu menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sepak bola dan prinsip tekniknya, yaitu guru dapat menjawab pertanyaan siswa dengan tepat. Untuk skornya dari 1 sampai 5. Kemudian aspek yang keempat adalah demonstrasi tentang teknik dasar. Untuk kriteria observasinya yaitu guru mendemonstrasikan teknik dasar sepak bola. Kemudian ada di dalamnya dribbling, passing, shooting dan berbagai teknik dasar lainnya dengan benar. Siswa dapat meniru teknik yang diperagakan, yaitu untuk aspek penilaiannya ada 1 sampai 5. Kemudian yang kelima, aspek yang kelima adalah pengelolaan kelas. Guru dapat mengelola kelas dengan baik, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Yang kedua, mengatur siswa dalam mengelompokkan dalam kelompok latihan secara efektif. Untuk skor penilaiannya dari 1 sampai 5. Kemudian yang keenam, partisipasi siswa. Kriteria observasinya adalah guru mengajak semua siswa untuk terlibat aktif dalam latihan, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk berlatih secara bergantian. Untuk aspek skor, penilaian skornya adalah 1 sampai 5. Kemudian aspek yang ketujuh adalah penggunaan waktu. Guru menggunakan waktu secara efisien untuk melakukan latihan dan memberi penjelasan. Yang kedua, menjaga agar setiap latihan dan kegiatan tidak terlalu lama atau tidak terlalu pendek. Untuk skornya 1 sampai 5. Kemudian aspek yang kedelapan adalah feedback dan koreksi. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi siswa, mengoreksi teknik yang salah dengan cara positif dan jelas. Untuk skor penilaiannya adalah 1 sampai 5. Kemudian aspek yang kesembilan adalah penerapan strategi dan taktik. Guru mengajarkan konsep taktik permainan sepak bola, formasi, posisi, dan strategi. Siswa dapat mengaplikasikan strategi yang diajarkan dalam permainan. Untuk penskorannya adalah 1 sampai 5. Evaluasi dan reflektif. Guru melakukan evaluasi terhadap kemajuan siswa untuk memberikan kesempatan untuk refleksi tentang apa yang telah dipelajari. Untuk pedoman penskorannya adalah 1 sampai 5. Kemudian yang ke-11, aspek yang ke-11 adalah keamanan dan kesehatan. Guru menjaga keselamatan siswa selama latihan, yaitu pemanasan, peregangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memberikan instruksi tentang pencegahan cedera dan teknik yang aman. Pedoman penskorannya adalah 1 sampai 5. Untuk skala penilaian yang ditentukan adalah skor 1 itu adalah sangat kurang, skor 2 itu kurang, skor 3 itu cukup, skor 4 itu baik, skor 5 itu sangat baik. Rubrik ini kami susun untuk membantu menilai kemampuan guru dalam mengajarkan materi sepak bola secara keseluruhan dari aspek teknis hingga pedagogis. Penilaian yang dapat dilakukan pengawas, rekan sejawat, dan atau melalui penilaian guru.
guru itu sendiri untuk melakukan perbaikan dalam pengajaran. Nah, observasi guru dalam pengajaran materi sepak bola dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria yang mencakup aspek teknis, pedagogis, dan interaksi dengan siswa. Demikian hasil presentasi yang bisa kami paparkan. Kami kembalikan kepada Pak Pasil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak semua. Untuk kelompok 1, maaf ya abang dan kakak karena waktu kita sudah habis. Saya minta silakan open kamera abang dan kakak-kakak supaya kita menutup kegiatan ini di dalam doa. Coba untuk itu supaya kegiatan ini kita akhiri abang-abang dan kakak-kakak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kita sesi foto abang dan kakak, silakan open kamera bang dan kakak supaya langsung kita foto. Siap, 1, 2, 3. Oke, abang-abang dan kakak-kakak semua. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu rekamannya abang-abang dan kakak.